Debut Sandy Walsh di Buriram United. Here we go, Renato Veiga ke Villarreal. Here we go, Douglas Luiz ke Nottingham Forest. Here we go, Eberechi Eze gabung Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Debut Sandy Walsh bersama Buriram United terjadi di Asian Club Championship 2025-2026 di Stadion Chang Arena. Sandy bermain sebagai fullback kanan. Buriram kebobolan lebih dulu pada menit ke-36 lewat mantan pemain mereka, Igor Flores, yang kini memperkuat Selangor. Memasuki babak kedua, Buriram mendominasi dan akhirnya menyamakan skor di menit ke-6 injury time melalui Peter Zult. Sandy bermain selama 63 menit sebelum digantikan oleh Teraton Bunmaton. Dengan hasil imbang ini, Buriram menempati peringkat ketiga grup A di bawah Tampines Rovers dan BG Pathum United. Laga Al-Qadsiah versus Al-Ahli berlangsung di Hong Kong Stadium. Di menit ke-8, Al-Qadsiah berhasil unggul terlebih dahulu. Guston Alvarez membawa Al-Qadsiah memimpin. Keunggulan Al-Qadsiah hanya bertahan 4 menit. Pada menit ke-12, Frank Kessie menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Al-Ahli di menit ke-28 berhasil membalikkan skor menjadi 1-2 lewat penalti yang dieksekusi oleh Ivan Toney. 3 menit berselang, Enzo Milot memperlebar keunggulan menjadi 1-3 menyambut umpan Riyad Mahrez. Menjelang turun minum, Kessie mencetak gol keduanya di injury time dan membuat skor menjadi 4-1. Nasib sial menimpa Al-Qadsiah di menit ke-61 ketika Nacho Fernandez membobol gawangnya sendiri membuat Al-Ahli unggul 5-1. Berkat kemenangan ini, Al-Ahli lolos ke final Piala Super Arab Saudi 2025 dan akan menghadapi Al-Nassr. Laga Fenerbahce versus Benfica berlangsung di Stadion Şükrü Sakakoğlu. Sejak awal, tuan rumah mulai dengan energi tinggi, namun Benfica berhasil menguasai permainan meski peluang jelas minim. Memasuki babak kedua, Fenerbahce mencoba tampil lebih agresif hingga peluit akhir dibunyikan. Kedua tim gagal mencetak gol dan laga berakhir 0-0. Hasil ini membuat peluang Fenerbahce untuk lolos ke babak utama Liga Champions tetap terbuka, namun harus menentukan nasib di leg kedua untuk menghindari kekalahan ketika di babak playoff UCL. Laga FC Basel versus FC Copenhagen berlangsung di Saint Jacob Park. Di menit ke-18, Basel berhasil unggul terlebih dahulu. Serdan Shaqiri sukses mengeksekusi penalti menjadi gol. Tim tamu akhirnya berhasil menyamakan kedudukan jelang turun minum. Gabriel Pereira berhasil menanduk bola ke gawang kosong pada menit ke-45. Copenhagen sempat dikira mencetak gol kemenangan di menit ke-83 lewat Andreas Cornelius, namun gol dianulir karena offside. Laga berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat laga kedua di Denmark tetap terbuka lebar. Laga Celtic versus Kairat berlangsung di Parkhead. Celtic mencoba unggul lebih dulu di babak pertama, namun serangan mereka kerap mentah di sepertiga akhir lapangan. Cedera menimpa Celtic pada menit ke-35 ketika Alistair Johnston harus ditanduk keluar lapangan. Hingga turun minum, Celtic belum sekalipun mengarah ke gawang Kairat. Laga berakhir tanpa gol 0-0. Dengan hasil ini, Celtic menghadapi perjuangan berat di leg kedua di Kazakhstan. Sementara Kairat punya peluang besar lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Laga Bodo Glimt versus Sturm Graz berlangsung di kandang Glimt dalam atmosfer dingin lingkar Arktik. Baru menit keempat, Kasper Hoff sukses buka skor dengan chips cantik. Glimt mengadakan keunggulan di menit ke-10 lewat sundulan Odin Chortuf yang gagal diamankan kiper Oliver Christensen. Sturm sempat mengancam, tapi tuan rumah kembali menghukum di menit ke-28 lewat Ulrik Saltnes usai umpan brilian Jens Peter Hoff. Memasuki babak kedua, pada menit ke-54, umpan Jurkan disambar Hakon Efsjön dengan bantuan defleksi lawan bikin skor menjadi 4-0. Tak lama, cutback Hawk membuat bola mengenai William Boving dan masuk ke gawang sendiri mengunci skor menjadi 5-0 untuk Glimt. Dengan hasil ini, Glimt makin dekat ke fase utama Liga Champions pertama dalam sejarah klub. 4 kelompok masyarakat sipil Angola mendesak Argentina dan Lionel Messi membatalkan laga persahabatan melawan Angola di Luanda November mendatang. Menurut laporan Africa News, ajakan itu muncul setelah protes kenaikan harga solar berujung bentrokan yang menewaskan sedikitnya 30 orang. Dalam surat terbuka kepada IFI dan Yayasan Messi, para aktivis menyebut pemerintah Angola melakukan represi sistematis terhadap demonstran. Pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ke-50 kemerdekaan Angola kini menuai sorotan tajam karena dianggap tidak pantas di tengah krisis kemanusiaan.
FC Porto menolak tawaran sebesar 20 juta euro dari Galatasaray untuk penjaga gawang dan kapten mereka, Diogo Costa. Menurut laporan Aibola, tawaran tersebut langsung ditolak karena jauh di bawah nilai klausul rilis Costa yang mencapai 75 juta euro. Porto menegaskan tidak berniat menjual pemain kunci yang menjadi bagian sentral dalam rencana pelatih Francesco Farioli. Costa sendiri baru saja meraih kemenangan Liga ke-100 dan mencatatkan 2 kali clean sheet berturut-turut, menegaskan betapa Porto enggan melepas salah satu pemain terpenting mereka. Magnez Agliosi menegaskan komitmennya untuk membela AS Monaco musim 2025-2026, meredam spekulasi soal kepindahan ke Paris Saint-Germain. Dalam pernyataannya kepada Ligue 1 Plus, gelandang serang berusia 23 tahun itu menolak anggapan akan meninggalkan klubnya dengan tegas, "Aku di sini, di Monaco." El Quipe juga mengonfirmasi bahwa jiran Monaco menutup pintu menyusul kegagalan PSG melepas Lee Kang-in dan tingginya bandrol mencapai 70 juta euro. Kini, Monaco bisa fokus pada persiapan mereka menghadapi Ligue 1 dan Liga Champions dengan tenang. Olympique Marseille menetapkan harga jual untuk 2 pemain kunci mereka, Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe, menjelang penutupan bursa transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, Marseille meminta sekitar 15 juta euro untuk Rabiot dan 20 juta euro untuk Rowe. Ini disebabkan setelah keduanya terlibat pertengkaran fisik di ruang ganti usai kekalahan 1-0 dari Rennes. Bologna dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Rowe. Sementara Rabiot juga menarik minat dari klub-klub Eropa. Kedua pemain diharapkan segera meninggalkan Marseille di tengah ketegangan yang melanda tim. RB Leipzig kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang Liverpool Harvey Elliott. Menurut wartawan transfer Florian Plettenberg dari Sky Deutschland yang melaporkan negosiasi itu, Elliott 22 tahun dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Anfield demi mendapatkan jam bermain lebih banyak dan Leipzig melihatnya sebagai calon pengganti Xavi Simons. Proses kini dikatakan bergantung pada tawaran yang sesuai untuk Liverpool. Sampai saat ini, kabar tersebut masih berupa laporan media dan belum ada konfirmasi resmi dari klub. Atalanta resmi mendatangkan penyerang asal Montenegro, Nikola Kristovic, dari Lecce dengan biaya transfer 25 juta euro ditambah bonus, serta 10% dari potensi penjualan di masa depan. Kristovic menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 90. Pemain berusia 22 tahun ini tampil agresif di Serie A musim lalu dengan mencetak 11 gol dan 5 assist, menjadi salah satu striker muda paling menjanjikan di Italia. Atalanta berharap kedatangannya dapat memperkuat lini serang mereka dalam menghadapi kompetisi musim ini. AS Roma resmi mengumumkan perekrutan Leon Bailey dari Aston Villa dengan status pinjaman selama 1 musim, disertai opsi pembelian senilai 22 juta euro. Winger asal Jamaika berusia 28 tahun ini menjadi pemain pertama dari negaranya yang memperkuat Roma. Sebelumnya, Bailey telah mencatatkan 144 penampilan dan 22 gol bersama Villa sejak 2021. Tibanya di Roma, ia menyapa supporter di bandara. Pelatih kepala Roma, Gianpiero Gasperini, menilai Bailey sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini serang tim menjelang musim baru. Keberuntungan Leon Bailey di AS Roma langsung diuji. Winger asal Jamaika itu mengalami cedera otot saat latihan pertamanya bersama klub Serie A hanya beberapa jam setelah menandatangani kontrak, laporan Sky Sport Italia. Cedera ini membuat debutnya tak pasti, bahkan berpotensi absen di laga pembuka Serie A melawan Bologna, dan baru bisa kembali setelah jeda internasional awal September. Sebelumnya, musim lalu di Villa, Bailey juga kerap terganggu cedera otot, hanya tampil 38 kali dengan 2 gol dan 4 assist. AC Milan semakin dekat merekrut penyerang Bayer Leverkusen, Victor Boniface. Kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan untuk transfer ini yang akan berlangsung dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 30 juta euro meskipun tidak bersifat wajib. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Milan dan Leverkusen sedang mempersiapkan dokumen resmi setelah kesepakatan verbal tercapai. Saat ini, Rossoneri tengah bernegosiasi langsung dengan agen Boniface untuk menyelesaikan persyaratan pribadi, langkah penting sebelum transfer dapat diselesaikan secara resmi. Napoli kembali mengintensifkan upaya untuk merekrut penyerang Manchester United, Rasmus Højlund. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kedua klub telah melakukan kontak baru terkait potensi transfer pemain asal Denmark tersebut. Napoli, yang tengah mencari pengganti Romelu Lukaku pasca cedera, berharap dapat mencapai kesepakatan dengan United. Mereka mengusulkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Højlund dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut, asalkan mendapatkan jaminan peran jangka panjang di klub.
Villarreal resmi menyelesaikan transfer permanen Renato Veiga dari Chelsea dalam paket senilai total 29,5 juta euro, terdiri dari 24,5 juta euro sebagai uang tetap dan 5 juta euro dalam bentuk variabel plus klausul jual beli, menjadikannya rekor transfer klub La Liga ini. Bek 22 tahun tersebut diperkirakan akan tiba di Villarreal untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Langkah ini bukan hanya mengukuhkan ambisi jangka panjang Villarreal, tetapi juga menjadi keuntungan besar bagi Chelsea yang membeli Veiga hanya setahun lalu dengan harga jauh lebih rendah. Pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, memutuskan untuk tidak memanggil Vinicius Junior dan Eder Militao dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Chili pada 5 September dan Bolivia pada 11 September. Vinicius Junior absen pada laga pertama karena akumulasi kartu kuning, sementara Ancelotti memilih memberinya waktu istirahat penuh untuk memulihkan kondisi fisiknya menjelang musim yang padat. Sementara itu, Militao yang baru pulih dari cedera ACL akan tetap berada di Madrid untuk melanjutkan rehabilitasi dan tidak akan ikut serta dalam pertandingan tersebut. FC Barcelona masih kesulitan merampungkan pemutusan kontrak Oriol Romeu jelang laga La Liga melawan Levante akhir pekan ini. Menurut Sport, gelandang berusia 33 tahun itu bersedia hengkang secara gratis, namun belum ada kesepakatan terkait kompensasi dari sisa kontraknya. Ketidakhadiran Romeu dalam sesi latihan Rabu menandakan bahwa kepergiannya semakin dekat. Namun rincian keuangan yang belum terselesaikan mengancam strategi Barcelona. Pemutusan kontrak ini krusial untuk membebaskan ruang gaji, khususnya untuk mendaftarkan bek muda Gerard Martin yang menjadi prioritas manajer Hansi Flick. UEFA resmi menolak permintaan Barcelona untuk menunda laga kandang perdana di Liga Champions musim ini. Menurut laporan TV3 yang dikutip Tribuna, Blaugrana sebelumnya mengajukan permohonan sejak pertengahan Juli agar partai pembuka dimainkan tandang demi memberi waktu persiapan Camp Nou yang masih dalam renovasi. Namun UEFA menegaskan tidak pernah memberi pengecualian semacam itu. Dengan keputusan ini, Barcelona harus menunggu undian Liga Champions pada Kamis 28 Agustus 2025 untuk mengetahui apakah mereka akan memulai perjalanan Eropa di kandang atau tandang. Chelsea dan Strasbourg, dua klub di bawah naungan Bluco, telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Paraguay Julio Enciso dari Brighton. Rencananya Enciso akan mengawali musim 2025-2026 berkarir di Strasbourg sebelum bergabung dengan Chelsea di masa mendatang, sebagaimana diberitakan oleh Talksport. Nilai transfer sekitar 16 juta euro disertai opsi-opsi tambahan. Meski pemain saat ini tengah menjalani pemulihan pasca operasi lutut, langkah ini mencerminkan strategi Bluco dalam memperkuat talenta muda secara terstruktur di kedua klub. Noah Okafor telah menyelesaikan tes medis di Leeds United dan dipastikan akan bergabung dari AC Milan dengan biaya transfer 21 juta euro, termasuk bonus kinerja. Kesepakatan ini menandai langkah besar bagi Leeds dalam memperkuat lini serang mereka menjelang musim Premier League. Okafor kini kembali ke Inggris dengan kontrak 4 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Keputusan ini juga menjadi keuntungan finansial bagi Milan yang membeli Okafor dari Red Bull Salzburg seharga 14 juta euro pada 2023. Kabar panas datang dari Fabrizio Romano yang mengonfirmasi kepindahan gelandang Juventus Douglas Luiz ke Nottingham Forest. Here we go. Kesepakatan selesai dengan biaya sekitar 30 juta euro untuk Juventus, tulis Romano. Rencananya, pemain asal Brasil ini akan berangkat ke Inggris hari ini jika dokumen rampung. Dengan pemeriksaan medis dijadwalkan Kamis mendatang. Luiz kembali ke Premier League setahun setelah meninggalkan Aston Villa dan sempat tampil di 19 laga liga untuk Juventus musim lalu. Newcastle United kembali gagal merekrut Yoane Wissa setelah tawaran meningkat senilai 35 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling add-on ditolak mentah-mentah oleh Brentford, menurut laporan David Ornstein dari The Athletic. Penyerang DR Kongo itu bahkan absen dari pramusim dan laga pembuka musim Brentford, menunjukkan niat kuatnya untuk pindah ke St James Park demi cita-cita tampil di Liga Champions. Brentford bersikukuh menahan Wissa setelah kehilangan pelatih Thomas Frank, kapten Christian Norgard, dan pencetak gol terbanyak Bryan Mbeumo musim panas ini. Arsenal mendapatkan kabar buruk jelang laga kontra Leeds United. Penyerang asal Jerman Kai Havertz dipastikan menepi usai mengalami cedera lutut. Menurut laporan The Athletic, Havertz absen dalam sesi latihan terbuka di Emirates Stadium pada Rabu 20 Agustus 2025 dan kini tengah menjalani pemeriksaan medis. Absennya pemain berusia 26 tahun itu menambah masalah Mikel Arteta. Dengan Gabriel Jesus masih cedera, Arsenal hanya punya Victor Gyökeres sebagai ujung tombak. Manajemen The Gunners kini aktif menjajaki opsi transfer demi menutup kekosongan lini depan.
Eberechi Eze resmi bergabung dengan Arsenal setelah menolak tawaran Tottenham Hotspur. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan lisan telah tercapai antara Arsenal dan Crystal Palace dengan biaya transfer lebih dari 60 juta pound sterling. Eze memilih Arsenal karena ingin bermain di Liga Champions dan memiliki kenangan masa kecil di klub tersebut. Sebelumnya, Tottenham hampir menyelesaikan transfer Eze, namun Arsenal memanfaatkan situasi cedera Kai Havertz untuk merebut perhatian Eze. Eze dijadwalkan menjalani tes medis pada Jumat setelah tampil dalam pertandingan terakhirnya bersama Palace di Liga Konferensi Eropa melawan Fredrikstad pada Kamis. Arsenal resmi mengumumkan kemitraan global berdurasi 2 tahun dengan Coca-Cola sebagai mitra minuman resmi klub. Kesepakatan ini akan membawa berbagai produk ikonik Coca-Cola seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan Schweppes ke Emirates Stadium untuk pertandingan pria dan wanita. Selain itu, penggemar dapat menantikan berbagai aktivitas menarik, termasuk pengalaman eksklusif, hadiah menarik, dan inisiatif komunitas dirancang untuk menciptakan momen tak terlupakan. Arsenal menyambut Coca-Cola dengan antusiasme, menyebutnya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Rico Lewis akhirnya setuju untuk menaikkan kontrak baru bersama Manchester City yang berlaku hingga Juni 2030. Kabar ini dikonfirmasi Fabrizio Romano setelah sebelumnya Nottingham Forest mencoba merekrutnya dengan tawaran 25 juta pound sterling namun ditolak oleh City. Musim lalu, bek serbabisa berusia 19 tahun itu tampil dalam 28 laga yang mendapat kepercayaan penuh dari Pep Guardiola. Lewis, yang sudah membela City sejak usia 8 tahun, menegaskan komitmennya untuk terus berkembang di Etihad Stadium. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.